Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakaria. Jadi pada video kali ini saya akan membahas apa itu jaringan kampus. Di sini saya akan membahas 5 poin, yaitu tentang pengertian jaringan kampus, sejarah atau perkembangan jaringan kampus, komponen utama sebuah jaringan kampus, jenis jaringan kampus, dan terakhir tantangan dalam jaringan kampus. Oke, langsung saja. Yang pertama kita akan membahas pengertian jaringan kampus. Apa itu jaringan kampus? Jaringan kampus adalah jaringan lokal atau local area network yang menghubungkan berbagai perangkat dalam satu area geografis yang terbatas. Jadi ini seperti menghubungkan seperti universitas, perusahaan, atau pusat perbelanjaan. Jaringan ini biasanya memungkinkan komunikasi, berbagi data, serta akses ke berbagai layanan digital dengan kecepatan tinggi. Yang kedua, yaitu sejarah dan perkembangannya. Pada generasi pertama, tahun 1980-an, pada masa ini jaringan kampus masih menggunakan teknologi internet dasar yang memiliki kecepatan rendah, yaitu cuma sekitar 10 Mbps. Infrastrukturnya pun masih sangat sederhana dan menggunakan kabel tembaga. Pada tahap ini, komunikasi antar komputer masih terbatas dan sistem jaringan lebih sering digunakan untuk berbagi file dalam skala kecil. Generasi kedua pada tahun 1990-an, di sini perkembangannya membawa perubahan besar dengan diperkenalkannya Fast Ethernet yang memiliki kecepatan hingga 100 Mbps. Juga kemunculan layar 3 switch membuat jaringan lebih efisien dan memungkinkan komunikasi antar perangkat dengan kecepatan yang lebih tinggi. Lalu pada generasi ketiga, tahun 2000-an hingga sampai sekarang, teknologi Wi-Fi mulai diterapkan secara luas dalam jaringan kampus. Dengan akses internet kabel, pengguna dapat terhubung dari berbagai lokasi ke dalam kampus tanpa harus menggunakan kabel fisik. Selain itu, pengembangan teknologi cloud juga memungkinkan penyimpanan dan pengolahan data secara lebih fleksibel. Lanjut ke komponen utama pada sebuah jaringan kampus. Ada 4 di sini. Yang pertama, perangkat jaringan atau intermediary device. Biasanya perangkat ini berfungsi sebagai penghubung antar perangkat dalam jaringan. Contohnya yaitu router yang tugasnya mengarahkan lalu lintas data antar jaringan dan memungkinkan koneksi ke internet. Lalu switch ini fungsinya untuk menghubungkan banyak perangkat dalam jaringan lokal dan memastikan data dikirim ke tujuan yang benar. Ada access point yang digunakan untuk menyediakan akses dari kabel ke jaringan. Juga firewall, melindungi jaringan dari serangan cyber dan akses yang tidak sah. Lalu yang kedua ada perangkat pengguna atau end user device. Jadi perangkat yang digunakan oleh pengguna akhir untuk mengakses jaringan seperti komputer, laptop, smartphone, dan perangkat IoT. Yang ketiga ada platform manajemen jaringan. Ini digunakan oleh biasanya administrator jaringan untuk memantau, mengelola, dan mengoptimalkan performa jaringan kampus. Contohnya, platform manajemen adalah Network Management System atau NMS yang memungkinkan pemantauan kondisi jaringan secara real time. Terakhir ada keamanan jaringan. Keamanan jaringan sendiri sangatlah penting di dalam jaringan kampus untuk melindungi data dari ancaman cyber. Langkah-langkah keamanan yang sering digunakan meliputi sistem autentifikasi pengguna, enkripsi data, serta pemantauan aktivitas jaringan secara ketat. Lalu keempat, jenis jaringan kampus ada 3, yaitu jaringan kampus pendidikan. Jaringan ini digunakan di sekolah dan universitas untuk mendukung proses belajar mengajar.
seperti akses ke perpustakaan digital, sistem e-learning, komunikasi antar mahasiswa dan dosen, ataupun absensi. Yang kedua, jaringan kampus perusahaan. Pada skala ini digunakan di kantor untuk komunikasi internal, penyimpanan data, serta pengelolaan operasional bisnis. Lalu jaringan kampus publik. Ini digunakan di tempat umum seperti mal, hotel, dan bandara untuk menyediakan akses internet bagi pengunjung dan mendukung sistem pembayaran digital seperti manajemen pelanggan. Terakhir, tantangan dalam jaringan kampus. Tantangannya meliputi yang pertama, koneksi di mana-mana. Jadi seiring pertambahannya jumlah perangkat yang terhubung ke jaringan, beban jaringan meningkat. Oleh karena itu, infrastruktur jaringan harus terus diperbarui agar mampu menangani lalu lintas data yang semakin besar. Yang kedua, dari segi keamanan. Ancaman cyber seperti peretasan, malware, dan pencurian data menjadi tantangan utama dalam pengelolaan jaringan kampus. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan sistem keamanan yang kuat, termasuk firewall dan enkripsi data. Lalu, efisiensi manajemen. Semakin kompleks jaringan, maka semakin sulit pengelolaannya. Ini diperlukan solusi manajemen jaringan yang otomatis dan cerdas untuk memastikan jaringan tetap berjalan dengan optimal. Oke, jadi kesimpulannya adalah jaringan kampus adalah infrastruktur penting dalam dunia digital saat ini. Dari universitas hingga perusahaan, jaringan ini memungkinkan komunikasi yang cepat, aman, dan efisien. Seiring perkembangannya teknologi, jaringan kampus akan terus berinovasi untuk mendukung kebutuhan pengguna yang semakin kompleks. Demikian pembahasan kita tentang jaringan kampus. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.